Si Mumun keluar kota, Cakep. pulangnya beli gula. Cakep. Balik lagi ke podcast kita bareng Nada Nelida. Halo, apa kabar nih Mbak? Baik banget. Nah, aku harap kakaknya juga baik nih. Oh, baik dong, baik dong. Baik selalu. Banget dong, baik selalu. Rambutnya dimainin dong, biasanya dimainin rambutnya. Iya. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu ya. Aku Zafan nih Mbak nih. Namanya, coba sebutin nama lu. Aku Inces. Bukan. Aku Rima. Halo. Iya. Mbak Nada. Halo Kak Rima, Kak Zafan. Iya, betul. Coba kalau Mbak Nada bisa perkenalan ke teman-teman konkret. Halo, aku Nada Nalida dan biasanya paling dikenal dengan 100 kontainernya. Oh. Nada Nalida 100 kontainer. Nah, Boleh. dengan 100 kontainer ini julukan yang sangat fantastis. Iya. Itu nama panggung atau bukan tuh Mbak? Kayak Betul. gitu? Oh, itu nama panggung. Nama panggung Nama aslinya? Sayyidatul Lutfiyah. Oh, oke. Lucky muda banget, kelahiran berapa? Masih 2003. Ya Dari Allah. 2003. Boleh saya lokat aja. Dari putih muda banget ya kayaknya. Iya, muda banget. Iya, Apakah aduh. aku seperti tante di sini? Enggak dong, Enggak dong. aman-aman kita. Enggak apa-apa kalau mau ngomong kayak gitu juga. Enggak bercanda. Enggak dong, kita masih kinyis-kinyis. Iya, sepantaran masih Iya, sepantaran. masih lah. Sebentar. Orang kita baru bikin KTP kan. Oh, iya. Dan kita tuh baru bikin Kemarin KTP. gue isi pulang cepet mau bikin KTP soalnya. Iya. Halo Mbak Nada. Iya. Gimana nih? Mbak, tapi memang dari kecil tuh di Sidoarjo, dari lahir gitu? Kalau lahir Atau ya emang dari Sidoarjo. Stay juga di Sidoarjo sampai kapan gitu atau? Sampai SD aja. Sampai SMP, SD. SMA udah pindah. Oh ya, SMP, SMA di Nganjuk. Nganjuk. 6 tahun di Nganjuk di pesantren. Wow. Ukti. Oh iya. Ih, jangan deket-deket Ukti. Ahi. Cocok ya? Iya, cocok. Si Ahi, iya, benar. Boleh. Oke. Terus sekarang sedang berkuliah. Kuliah di Jakarta Selatan. Oh, I tapi udah selesai atau belum kuliahnya? Udah selesai, tinggal tunggu wisuda aja. Oh, kemarin sih info mau abis wisuda Mbak, kemarin juga abis sombong wisuda. nih. Sombong ya. Ya walaupun telat ya saya. Nih ya, lagi kuliah 100 kontainer. Aduh, Bisnis lancar, uang lancar. LinkedIn ramai. Aduh, kurang Nama apa? panggung ada. Nama panggung ada. Kurang apa coba? Kurang apa lagi? Gue bikin nama panggung kali ya. Siapa? Enggak deh. Itu tadi boleh. Iya, Oh, itu iya, tadi. Incus. Boleh. Ya udah berarti gue Ahi tadi ya. Ya, oke. Nah, kalau Mbak Nada kan sekarang ini bergelut di bidang ekspor nih Mbaknya. Tapi sebelum di bisnis ekspor itu Mbak tuh siapa sih Mbak gitu? Nobody ya, I think. Ah, iya. Bukan cewek siapa sebenarnya, cuman suka bikin konten aja. Karena memang Gen Z sekarang kan pengetahuan semua ada di TikTok. Betul. Bukan di Google. Kita Betul. cari pertama kali bakso bukan ada di Betul. Google kan? Bakso terenak di TikTok kita cari. Iya, benar. Jadi kayak gitu. Kebetulan aku gelut di bahasa. 1 tahun setelah lulus aku nggak langsung kuliah, aku gap year. Oh, Jadi 1 tahun di kampung Inggris Pare, aku juga bikin konten tentang bahasa karena aku suka bahasa ya, bahasa Oh, Turki, iya. bahasa Inggris, aku kontennya itu. Bahasa Turki Mbak? Wow. Bisa berapa bahasa berarti? Lagi belajar sih. Jadi masih perkenalan singkat kosakata Basic aja gitu ya. Basic-basic gitu. Kayak Beni Madim, Nada Nalida. Apa tuh? Nama saya. Oh, nama saya ya. Oke. Kayak gitu aja. Oke, Jadi wow. singkat-singkat aja. Oh, oke. Tapi konten-konten awalnya tuh bukan tentang ekspor berarti ya, langsung mungkin kayak waktu itu lagi belajar bahasa Inggris jadi bahasa gitu. Oh, apa yang aku pelajarin, aku kontenin. Belajar bahasa Turki aku kontenin. Terus kuliah, akhirnya aku bikin konten tentang perkuliahan. Ekspor aku bikin konten juga. Oh, oke. Berarti oke. dari bikin konten gitu ya. Terus apa sih Mbak game changer Mbak Nada? Terus gue bikin konten. Terus beralih ke eksportir, itu game changernya Iya. apa? Terus apa sih yang bikin awal mula startnya tuh? Banting setirnya tuh Banting gimana setir. tuh ceritanya? Lebih ke takut ditargetin sama atasan sih. Oh, Pada waktu itu. lebih ke kejar target ya sebenarnya. Iya. Kuliah kan D3 ya. Kebetulan aku sengaja ngambil S1. Jadi emang sengaja dan aku nggak mau kuliah kalau nggak jurusan perdagangan internasional. Ceritanya gitu. Soalnya aku mau keep money tuh jangan sampai nanti returnnya nggak sama gitu ya. Iya, Kembalinya kayak gitu ya. Dan aku takut besok kan ada magang gitu, magang minimal 6 bulan. Nah di situ Oke. di magang itu, kalimat magang itu aku tuh bukannya aku mau kerja di mana enggak. Gimana ya nanti kalau aku kerja terus disuruh-suruh. Gen Z banget Iya, ya. iya. Gen Z Takut banget. terus apalagi ini Jakarta ya. Itu kan kereta itu kan penuh.
kayak bukan penuh lagi, zombie. padat. Aduh. Takut, Aduh. jadi Iya, karena bener. takut, jadi saya gimana nih caranya aku harus bisa ekspor dan nanti aku baginya di perusahaanku sendiri aja. Nah, Iya. dari situ. Wow. Dari situ. Betul, karena langsung. ketakutan. Itu berangkat dari ketakutan berarti. Takut under pressure ya. Iya. Benar. Nih Mbak, kan sekarang bisnis sudah mulai jalan lancar gitu, alhamdulillah. Ada nggak sih Mbak bisnis sebelumnya yang digelutin tuh sempat gagal gitu Mbak? Kalau gagal sebenarnya nggak sepenuhnya gagal. Mm. Jadi emang karena hidup di Jakarta dengan keuangan yang itu kan kita kan cukup ya misalkan. Jadi aku untuk dapetin makan di Jakarta waktu itu ngerintis bisnis catering. Wow. Jadi aku di Merintis Jakarta, bisnis catering. di Jakarta 1 bulan makan 3 kali cuman 200.000 sebulan di Jakarta. Maksudnya itu buat Mbak Nada sendiri? 200.000. Dengan gimana aku ngelola 200.000 tadi? Aku bikin bisnis catering. Oke. Jadi aku ngelola bisnis catering sambil aku jalan ekspor sebenarnya. Oh, I see. Ekspor sendiri pun sebenarnya produk yang sekarang aku kirim bukan satu-satunya produk yang awalnya aku inginkan. Oke. Karena awalnya ingin rempah-rempah. Oh, awalnya rempah-rempah dulu. Betul. Terus catering tuh berjalan sampai aku lulus karena nggak ada penerus, jadi nggak lanjut gitu aja. Oh. Tapi sayang banget ya nggak cuma Iya, karena nggak ada sayang. penerusnya aja nggak diterusin gitu. Dulu catering menu sehat atau catering apa nih? Karena Menu temenku makanannya. sering ada yang pingsan ya di kelas ya. Aduh, kenapa Mbak? Mbak kuliah apa sebenarnya? Di alam liar apa gitu? Kurang darah kan? Iya. Betul, kayak dia kurang belum makan. Oh. Mungkin karena di Jakarta makanan itu kayak harganya kan mahal. Nah, jadi gimana aku bikin makanan itu harganya cuma 10.000. Jadi Oke. makanan yang aku jual itu cuma 10.000-an aja. Mm. Oh, Nah, dari situ aku bawa di wow. kampus cuma 10. Tapi dari 10 itu tadi bisa akhirnya dapat orderan 100. Wow. Kayak gitu. Tapi dengan harga yang sama 10.000 juga? Enggak, beda. Kalau ke luar atau ke teman kampus doang? Tetap Oh, 10.000, tapi dia emang I see. itu di box biasanya untuk event. Oh. Wow, Iya. kayak lunchbox gitu Betul. ya buat Makan event ya. siang kayak gitu. Oke, Mbak. Tadi kan usaha pertama catering. Nah, terus produk pertama yang diekspor apa? Fish meal. Fish meal. Fish meal. Oh. Jadi emang produk pertama dan bertahan hingga saat ini emang fish meal. Dan emang pengen jadi dalam di situ sih. Oh, mau lebih luas lagi di fish meal itu ya, Mbak? Soalnya ada yang bilang nih kayak jadi dokter spesialis itu lebih mahal daripada dokter umum. Jadi di situ kayak kamu fokus di satu sampai orang ketanya apapun kamu bisa jawab di produkmu itu tadi. Jadi kuat di situ. Oh, Iya, wow. berarti memang Mbak Nada mengusahakan jadi expertise Iya. Di eksportir bidang- fish meal gitu Iya, ya. iya. Benar-benar Oke, gokil. oke. Tapi waktu awal-awal ekspor itu Mbak Nada tuh belajar tentang ekspor itu sendiri kah atau didak atau kayak Mbak aku pengen belajar nih sama orang lain yang expert gitu, yang udah expert gitu atau gimana? Ceritain tuh Mbak, boleh Mbak? Jadi sebelumnya itu aku suka yang berbau internasional karena impiannya itu kan keliling dunia. Nah, Oke. jadi ada 2 prodi nih, antara perdagangan internasional atau jadi hubungan internasional. Oke. Nah, waktu perdagangan internasional sendiri, jadi sebelum masuk ke kampus ada role model yang aku inginkan. Nah, kalau kalian kenal tuh namanya Julio Ekspor. Jadi beliau ngedukasi komunitas ekspor pertama di Indonesia. Jadi aku belajar sebelum di kampus sama beliau, ikut kursnya yang 3 bulan. Habis itu belajar di kampus. Jadi basicnya ada. Oke. Ketika basicnya udah ada, aku mulai terjun. Jadi nggak banyak pertanyaan apapun, aku tahu harus seperti apa, aku jalanin. Jadi learning by doing juga, terus sekaligus nyemplung di situ. Iya. Iya, aku soalnya lihat juga nih di sosial medianya Mbak Nada itu tuh udah sampai ekspor ke luar negeri ya. Wah, keren. Keren. Berapa negara? 4 negara. 4 Apa negara. tuh, Mbak? Negara. Vietnam, Korea, Bangladesh, Chile. Wow. Gimana pertama kali rasanya dapat orderan ke luar negeri gitu? Negara pertama apa sih? Vietnam. Vietnam. Jadi sebenarnya nggak ini ya, kebetulan kayak terkejut aja. Jadi seminggu setelah patah hati, nih ceritanya patah hati dulu. Aduh. Aduh. Tolong tisu. Tisu dong, tolong. Jadi waktu kalau lihat perjalanan Kanada, apalagi di YouTube ya, pertama kali jadi eksportir tuh karena patah hati. Jadi emang karena patah hati, di situ emang tekadnya lebih kuat lagi. Oke, aku harus jadi eksportir, harus menunjukkan kan, Iya. bahwa aku tuh bisa survive di industri ini. Habis itu setelahnya ekspor fish meal, kirim. Itu nggak langsung customer, ketemunya nggak langsung customer.
nggak langsung bayar dari luar negeri. Jadi misalkan nih, kakak eksportir juga ya, kakak udah pernah ekspor ke perusahaan Vietnam, kakak punya ini customernya. Nah, customer ini biasanya nggak cari fish meal, tapi kali itu cari fish meal. Nah, karena kakak follow Instagramku, kakak tahu kalau aku jualan fish meal. Jadi kakak beli di aku. Jadi di sini ada 2 trader. Ayo kita kerja sama, yuk bayarnya dari kakak, suppliernya dari aku. Nah, jadi itu yang buat lebih cepet juga sih ekspornya. Gitu. Oke. Nih waktu awal Mbak terjun di dunia ekspor nih Mbak, ada nggak sih Mbak pengalaman yang Mbak bikin kayak, aduh nih susah banget nih dilakuin atau sampai nangis atau gimana gitu Mbak? Kalau di awal enggak, tapi kalau seiring berjalannya untuk mempertahankan industri ini ada. Gimana tuh ceritain tuh Mbak? Jadi struggle-nya bertahan di itu, industri ini. Iya. Ini struggle-nya itu lebih ke mempertahankan kontrak ya. Oke. Jadi ketika kontrak itu berjalan, misal udah dapet nih, struggle di awal kan udah dapet nih kita. Oke, struggle-nya cari customer, dealing dengan metode payment. Tapi ketika berjalannya itu, apakah kontraknya ini antara supplier dan buyer bisa nggak sih mereka tuh sesuai rule-nya kayak gitu. Nah, waktu itu kendala paling berat itu di transaksi Bangladesh. Kirim fish meal. Itu ribet gitu Mbak. Jadi ada surat yang ternyata perusahaan supplier ini nggak bisa ngeluarkan. Tapi kita udah kenakan charge ke customer ini sekian dolar gitu. Ternyata nggak bisa keluar suratnya. Dan aku tetap harus kirim barang yang totalnya waktu itu 25 kontainer. Wow. Nah itu harus dia nggak kirim sekitar 3 bulan. Jadi delay sampai 3 bulan hanya untuk surat itu tadi. Dan itu benar-benar yang mondar-mandir peak Jakarta Selatan, peak Jakarta setiap hari untuk menyelesaikan case itu tadi. Wow, itu yang paling berat ya. Iya, ini tuh di umur segini terus Mbak Nanda juga harus bisa solutif gitu ya. Betul. Dan juga harus bisa survive juga kayak gitu. Iya. Coba lo kalau ya gue lagi dibandingin lagi ke gue. Permasalahan kayak Mbak Nanda, lo bisa nggak? Mungkin gue nggak bisa kayak Mbak Nanda deh. Karena dari peak Jakarta Selatan bolak-balik aja gue udah nyerah dulu. Dia udah menyerah dia. Aduh. Tapi soalnya jauh banget kan? 2 jam. Jujur jauh banget. Belum dengan kemacetan Jakarta ibu kota ini ya. Enggak banget lagi. Mbak, aku pengen tahu deh. Kan tadi kan ada urus surat dokumen dulu sebelum sampai akhirnya tiba ke negara yang bayarnya gitu kan. Nah, Mbak Nada boleh kasih tahu nggak sih urutan pra sampai pascanya mengekspor fish meal? Oke, apapun ini barangnya ya, tapi rules-nya kan seperti ini. Sama, sebelum ekspor, pranya minimal kita itu tahu cara menghitung biaya-biaya lain-lainnya. Jadi minimal kita itu tahu e-terms kayak FOB, CFR, CIF kayak gitu. Terus kemudian kita cari customer, kita juga cari pembeli maupun penjual. Jadi pilihannya terserah, mau cari pembeli dulu atau penjual dulu. Karena masing-masing eksportir itu bisa ada yang dapat pembeli dulu dia baru dia cari supplier. Tapi kalau Nanda sendiri kebetulan supplier dulu baru cari pembeli. Habis itu ngurus dokumennya itu diperhatikan lagi barangnya. Jadi ada barang yang diurus dokumennya ketika mau ekspor aja. Ada dokumen yang barangnya itu diurus sebelum. Kayak misalkan surat halal. BPOM. ISO, GMP, HACCP dan lain-lain itu sebelum. Nah, apa sih yang diurusnya hanya ketika ekspor aja? Kayak invoice, packing list, certificate of analysis, certificate of origin. Nah, itu diurusnya ketika ekspor aja. Jadi nggak semua produk diurusnya itu sebelum. Jadi stepnya sesimpel cari supplier, cari pembeli, kirim barang, ngurus dokumen. Dari ngomongin dokumen itu menarik tuh Mbak. Kalau dokumen oke lah urutannya ada dokumen yang sebelum diekspor itu harus diurusin dulu sama pas ekspornya gitu kan. Nah kalau masalah bea cukai nih Mbak, nggak usah ngomongin ekspor impor deh. Kadang orang dari luar negeri aja udah, aduh gimana nih bea cukai ini gitu kan. Gimana nih gue udah takut duluan nih, takut. Nggak mau atau apalagi bisnis kayak gini ribet nggak Mbak menurut Mbak? Enggak. Karena di sini ada yang namanya pihak kedua dari kita. Jadi misalkan nih, kakak pembeli, kakak penjual. Di tengah-tengah kan ada aku. Di antara aku dan kalian berdua ini ada forwarder. Jadi kakak untuk beli ke aku, kakak juga punya forwarder di negara sana. Aku untuk beli perusahaan kakak sampai aku ekspor itu ada forwarder. Nah, fungsinya forwarder ini tuh apa sih? Satu, ngurus dokumen, ngurus yang di bea cukai, ngurus pelayaran, booking konten. Nah, itu urusannya forwarder. Jadi komunikasinya gimana? Komunikasinya misal kakak jualan barang, harganya 10.000. Oke, harga barang 10.000 nih. Aku tanya dulu dokumennya.
Buyer butuh dokumen apa aja nih? Karena dokumen basic yang akan kita kasih adalah packing list, invoice, sama certificate of analysis. Ternyata ada tambahan nih, aku butuh PITO. Terus aku butuh lagi surat keterangan hasad atau HC kayak gitu. Aku bilang ke forwarder, aku butuh dokumen yang dibutuhkan buyer ini. Kirimnya ke port mana? Aku tanya ke buyer kan, portnya mana? Oke, Chittagong kayak gitu. Oke, buyer forwarder akan kasih. Kan di list, misalkan totalnya 70 juta. Nah, 70 juta itu aku bagi sama total barang yang akan buyer beli. Oke. Nah, misal kena per kilonya 500 nih, dari 70 juta dari total tadi berarti 10.000 tambah 500, aku pengennya keuntungan berapa? Kita lihat orang-orang supplier-supplier lain jualnya itu berapa sih? Yeah. Ternyata rata-rata mereka jualnya 12.000. Berarti aku ada spare dong, 1.500. Yeah. Nah, 1.500 itu bisa aku jual 11.500 atau tetap aku jual 12.000 sama kayak mereka. Tapi udah sampai ke negaranya si buyer. Iya. Nah, jadi di sini nanti ketika kirim barang, urusannya dokumen-dokumen itu tadi yang mengeluarkan semua forwarder. Dokumen yang semua dikeluarkan forwarder dikirimkan by WhatsApp atau by email, aku kirim ke buyer untuk dicek. Kayak gitu aja. Jadi nanti di sana yang ngurusin bea cukai siapa, Mbak Nanda? Ya, tetap forwarder. Karena yang ngisi-ngisi semua pemberitahuan ekspor barang dan lain-lain itu forwarder. Oke. Berarti banyak pihak yang Ikut sampai andil, ya? akhirnya Betul. bisa sampai ke tangan buyer gitu Iya, ya. iya, Itu semua iya. berarti mau yang mengkomunikasikan Mbak Nada sendiri. Iya, jadi Wah. itu emang fungsinya kita ya sebagai trader atau eksportir, itu di tengah-tengah adalah untuk komunikasi antar satu dengan yang lain dan jangan miss. Oh, Karena iya, ketika iya. kita miss satu, misalkan kita menyepelekan besok nggak jadi staffing, tapi kita nggak koordinat buyer, nggak koordinat supplier, itu bisa berantakan, hubungannya bisa nggak baik. Jadi Jadi emang kecil bisa gede gitu ya Mbak, jadinya. jadi emang sepele, misalkan delay gitu, ada delay kapal, kita nggak ngomong, atau ada jadwal mundur, kita nggak ngomong, itu bisa berantakan. Ini banget ya detailnya Iya, tuh iya. harus ini banget ya gitu, keren. Mbak, tapi Mbak Nada punya pengalaman ditipu nggak sama buyer? Baik dalam negeri maupun luar negeri gitu. Kalau nggak ada, pernah nggak ada yang di tengah-tengah gagal pitching atau apa gitu? Kalau gagal pitching nggak sampai yang rugi ada, tapi biasanya aku seringnya itu nggak dibayar sama supplier, Oke. komisiku Kok bisa? nggak keluar. Berarti itu masuknya ditipu dong. Ditipunya dari sisi supplier, tapi sebenarnya even dia nggak bayar aku pun, aku tetap dibayar sama buyer. Oke. Nah, jadi udah ada rules yang aku tahu nih dari sisi mana yang one day aku akan ketipu dan gimana kalau misalkan aku ketipu. Jadi nutupinnya kan. Jadi nggak ada yang sampai minus gitu, nggak ada. Jadi aku tetap untung, tapi misalkan nih keuntungannya misal ya nih, Iya, misal iya, untungnya sampai 3 digit. Ternyata nggak dapet 3 digit nih, aku cuma dapat 2 digit. Nah, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku untung, nggak sampai aku rugi. Kayak Oke. gitu. Berarti memang sedia payung sebelum hujan. Iya, betul. Ada udang di balik batu. Iya, kalau Iya, gitu. jalan sama pacar, terus tiba-tiba udah rapih, nggak jadi deh, gitu. Mbak Nada tahu cara menyikapinya. Bestie, kita Ciao, call me. ya. Call me. Kita ke Blok M. Betul. Ke Jalma. Ke Jalma, ke Gramedia Jalma. Di sini, guys, aku juga mau kasih tahu di sini Iya. ada banyak sekali buku-buku entrepreneur, buku-buku Bisnis, Iya. untuk beginner businessman, gitu-gitu Untuk lah. entrepreneur pemula mungkin yang mau baca atau mau otodidak kayak Mbak Nada, Banyak di Jalma. langsung ke Gramedia Jalma. Ambience-nya bagus. Bagus banget. Bagus ya. banget. Yang Bagus ya, Mbak, Suka ya? sih banget. Bagus sih. Suka banget. Suka banget kan? Kayak kalau misalkan kalian ke liburan gitu, mau ngopi, pengen yang nuansa kayak perpustakaan, ke sini guys. Adem. Adem banget. Bukan sunyi ya, apa ya, kayak kok sunyi kayak apa ya? Apa ya? Damai, tentram, banyak buku. Sentosa. Tapi Mbak Nada suka baca buku. Suka banget. Oh. Aku suka banget buku. Salah satu buku yang paling aku suka punyanya J.S. Hayran, Kami Bukan Generasi Bacot. Oh iya, agak tertampar saya. Iya, ini cewek bacaannya berat. Iya, iya. Coba kamu bacanya apa sehari-hari? Saya baca apa ya, saya baca Kalau juga. gue, kalau pagi gue baca koran sih, Oh, iya, koran benar. ekonomi, koran kontan. Oh iya benar. Gitu. Jago ya? Jago ya. Jago ya? Hard sellingnya. Gitu. Tapi nih Mbak, balik lagi nih, tadi ngomongin ketipu scam segala macam gitu. Ada nggak sih Mbak kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakuin nih sama pemula-pemula bisnis eksportir nih? Ada nggak? Kira-kira menurut Mbak aja, kalau walaupun Mbak nggak pernah gitu. Ini kebetulan karena aku ngelihat skillingku ya, kesalahan-kesalahannya itu lebih ke harga jual, menentukan harga jual. Oke. Jadi sebenarnya mereka mungkin karena mengejar yang penting closing.
tapi ternyata ada miss. Jadi nggak semua komoditi itu fee yang kita dapatkan itu besar. Tapi kalau kita miss 100 perak, itu bisa jadi kita rugi ratusan atau puluhan juta. Jadi miss kayak 100 perak atau 200 perak itu benar-benar harus diperhatikan. Tadi jangan sampai ekspor bukannya untung tapi buntung. Oh iya. Ini detail keuangannya juga Mbak Nada perlu memperhatikan ya. Manajemennya juga oke. Keren. Mbak, tapi ada nggak sih bayar luar negeri gitu atau dalam negeri, khususnya luar negeri sih ya, itu kan pasti mereka ada rules tersendiri gitu, atau ada nggak sih yang permintaannya aneh gitu, jadi kayak mungkin aku mau fish meal ya, tapi aku minta tester dong gitu, sampel gitu, itu tuh ada yang aneh-aneh nggak selain minta sampel berlebihan atau apa gitu? Kebetulan rules dari aku pribadi secara perusahaan, siapapun minta sampel itu dia harus bayar biaya ongkos kirim ke negaranya. Oh iya kan harus ngirim juga ke betul. sana kan. Kalau supplier bisa provide itu sampel baik itu 5 kilo, 10 kilo, supplier kan kasih free. Cuman harus kirim ke sananya, itu harus kesepakatan. Oke, aku akan kasih kamu sampel. Nanti aku kirim invoice sampai DHL-nya ya, aku bilang kayak gitu biasanya. Oke, dia yang bayar. Kalau dia nggak mau bayar, udah aku nggak kirim juga. Okay. Tapi untuk sampelnya berarti free. Free. Cuma ongkirnya yang ke sana. Betul, ongkirnya. Oke. Ada yang permintaan aneh-aneh nggak? Nggak ada sih. Yang Sejauh ini nggak ada. merepotkan? Kalau merepotkan, Ada nggak pengalaman dari negara mana gitu yang gitu? Aduh, mungkin Cina kayak sih. Oh, Cina. Oh ya, soalnya kenapa nggak tuh? bisa kirim sampel ke Cina kalau nggak punya GICC. Jadi akhirnya aku nggak kirim sampelnya. Padahal harganya udah cocok. Udah cocok. Harganya cocok, nggak ada sertifikasinya. Dan di Indonesia nggak ada yang punya sertifikasinya. Ya terus kalau aku kirim sampel, percuma aku nggak bisa jual. Iya. Udah nggak aku kirim. Ya udah, gitu. ya udah lah ya. Kayak, ya udahlah, mungkin next atau lain produk lah aku Iya, bantu. jadi memang kegagalan karena teknis ya, Betul. si GICC itu gitu. Tapi Mbak, dari negara-negara yang Mbak tadi sebelumnya udah sebutin kayak Cina atau apa tadi Mbak sebelumnya? Chile, Iya, Vietnam, itu Korea. itu apa aja tuh Mbak yang mereka butuhin dari eksportir Mbak tuh, kayak misalkan di Chile dia lebih suka fish oil atau apa gitu, lebih Betul. kayak gitu-gitu gimana tuh? Kalau di Chile lebih suka fish oil ya. Permintaannya lebih besar fish oil karena yang punya IPA DHA yang tinggi itu bagian Asia. Biasanya Oke. India, terus Indonesia salah satunya. Nah, Chile itu biasanya mereka kan lebih dekat ke Peru. Peru itu minyaknya minyak salmon. Nah, minyak salmon itu EPA DHA-nya itu rendah. Jadi harganya lebih murah. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk human consumption itu butuh EPA DHA yang lebih tinggi. Nah, apalagi kalau untuk pakan ternak juga. Jadi mereka butuhnya sardin. Mereka lebih cari ke kita kayak gitu. Atau memang mereka beli karena mereka kekurangan kuantiti. Karena nggak ada di sana ya? Iya, jadi atau mereka sebenarnya udah cari di Vietnam, udah cari di mana-mana, tapi kurang. Misal mereka butuh 20.000 ton gitu. Oke. Nah, mereka ternyata masih kurang nih. Mereka mau nggak mau harus beli. Di kita even harga kita lebih mahal. Lebih mahal. Berarti Mbak Nada juga menggali kebutuhan di sana ya, terus kekurangannya apa Betul. gitu. Iya, iya. Kayak lo jual gue beli. Ya, cakep. Bukan mantun nih, bukan mantun. Kirain pantun dong. lagi kirain. Salah, gue jual lo beli. Kebalik dong. Mbak Nada jual, mereka Oh beli. iya. Betul, gue jual. Gue sempet mikir lu tadi ke atas kayak apa ya maksudnya? Palu gada Palu sih, gada, ya iya. kan. Ya, tapi itu tadi yang aku kasih boundaries, aku nggak jual palu gada. Aku lebih ke fish meal sama fish oil. Jadi kalau orang ngeliat aku, mungkin yang awal, jadi misalnya ketemu sama eksportir, dia akan tahu, oh ini mainnya fish meal sama fish oil. Gitu. Emang fokus gitu ya, Fokus jadi yang ke sana iya gitu iya ya. benar. Mbak, dari segi buyer nih, ini kan banyak buyer dalam negeri dan luar negeri. Apa sih perbedaan signifikannya dari bisikin aja kalau nggak enak? Lebih ke cara pembayaran. Oke. Jadi kalau lokal, sejauh yang ini ya, yang saya dalemin produk saya, itu biayanya tempo sampai 2 minggu atau Oh, 1 iya, bulan. iya. Nah, kebetulan emang saya eksportir yang dimulai tanpa modal besar atau bisa dibilang tanpa modal. Jadi bukan berarti nggak punya uang untuk memulai ya, karena kita untuk memulai kita butuh uang untuk biaya kuota. Jadi maksudnya kita nggak ngeluarkan uang jutaan untuk ekspor. Nah, ekspor ini saya minta ke pembeli saya bayarnya itu cash keras 100%. Even berapapun nominalnya, bahkan sampai miliaran pun dia harus bayar cash. Dan Oke. itu perbedaan yang sangat signifikan. Iya. Tapi kalau harga, tentunya harga di dalam itu bagus.
Bagus juga, nggak ada gimana ya. Harga dalam juga bagus, harga luar juga bagus. Tapi untuk kalau bayar yang dari luar negeri nih Mbak, kan Mbak nggak pernah ketemu dia nih ya kan, Iya. misalkan gitu. Gimana sih cara Mbak membangun trust dari perusahaan Mbak ke mereka tuh? Dia yang datang ke saya. Wow, 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 bisa selesai aja podcastnya di sini. Kayak gongnya nih di sini nih. gimana nada aku butuh Savage, fish meal. savage. Ya jadi ke setiap pembicaraan gitu ya, hello miss, I need your fish meal, your quantity specification. Okay, I will invite you to come in our manufacture. Jadi dia Okay. datang dong ke Indonesia. Oke, kapan ready-nya gitu. Yaudah dia datang, dia visit gitu. Kebetulan juga kemarin beberapa minggu yang lalu calon customer saya dari Oman dia datang juga. Di sini. Tapi pernah nggak Mbak ada customer yang emang dia nggak datang ke sini tapi deal? Nggak ada. Nggak ada. Karena itu tadi butuh trust ya. Dan untuk menyerahkan uang yang miliaran, itu tadi nggak mungkin Iya, hanya betul. sama saudara jalan. Jadi mau Betul, nggak mau harus betul. ketemu. Mbak, berarti kan tadi Mbak Nada bilang kan, Ah. ada yang ngubungin dari calon customer dari Oman gitu, langsung tertarik sama produknya Mbak Nada gitu kan. Nah, mereka tuh di awal langsung lihat Mbak Nada dari brandingnya Mbak Nada di sosial media, atau melihat produk Mbak Nada di marketplace, atau gue butuh fish oil, langsung aja hubungin gitu. Lebih ngeliat LinkedIn. LinkedIn, Oh. wow. Nah, jadi kan akan posting-posting, aku tinggalin jejak kayak nomor email, nomor telepon ya tadi. Jadi mereka ngubungin karena mereka ngeliat postinganku. Dan kebetulan pengikut-pengikutnya kan juga orang luar. Jadi mereka kan misal ada yang nge-like gitu, akan muncul di beranda mereka, ini menyukai postingan ini. Iya, iya. Oh, siapa sih ini? Akhirnya mereka akan beli. Jadi dia nggak memperdulikan latar belakangku. Even aku masih waktu ngerintis kan masih umur 19 Iya. tahun. Jadi itu aku dealing dengan, kamu kenapa kecil sekali? Itu pertama kali first impression. Kenapa kamu kerja di industri ini itu? Jadi first impression tuh kayak penting banget. banget. Tapi ya karena postur tubuh saya nggak yang gede gitu ya, jadi kayak kelihatan masih kecilnya itu. Iya, gitu. Walaupun memang masih muda ya sebenarnya Iya, ya, sama-sama muda ya. Cewek imut ini ternyata ekspor 100 kontainer, nggak nyangka sih pasti Iya. dari luar gitu kan, Iya. orang-orang luar. Betul, jadi itu kayak kenapa kamu sampai ekspor juga, kenapa mau bergelut di industri ini tadi. Tapi setelah ngobrol pasti mereka kayak, oh pantas nih 100 kontainer katanya. Tapi nih Mbak kan udah terjun, udah lumayan nih di dunia Iya. ekspor nih Mbak. Ada nggak sih menurut Mbak tuh produk-produk lokal nih Mbak yang bakal meledak gitu kira-kira di luar negeri gitu, tapi belum ada nih sekarang? Kalau lihat dari potensi ekspor, produk yang akan meledak di luar negeri itu yang sustainable. Oke. Baik itu ataupun yang menuju ini hijau, apa ya yang hijau itu untuk biomasa, jadi biar nggak ada polusi kayak golongannya itu loh. Oh, I see. Lupa. ESG. Iya pokoknya kayak dulu menggunakan batu bara, sekarang diganti wood pellet. Oh, Terus iya, atau dari limbah-limbah. Iya. Jadi mereka suka yang sustain kayak gitu. Aha. Nah itu yang akan meledak di luar negeri. Tapi kalau misalkan kita main produk, semuanya tetap akan meledak ya. Iya. Lagi raw material gitu, semua tetap membutuhkan. Tapi kalau misalkan kita proses, harga jualnya juga lebih tinggi. Tadi mending diproses di dalam negeri. Kayak fish meal, kayak yang tadi, kan sebenarnya dari ikan utuh. Terus Iya. kita proses lagi. Jadi ikannya sebenarnya limbah dibuang, nggak diproses gitu sama penduduk sekitar yang mencemari lingkungan. Nah, diproses jadi fish meal. Proses jadi fish meal. Jadi emang ini limbah, bukan dari ikan yang untuk human consumption. Nah, kalau dari Mbak Nada sendiri nih, berarti tadi strateginya mungkin di LinkedIn posting-posting Betul. gitu kan Iya. ya. Nah, aku dengar-dengar juga, atau mungkin aku tadi sempat lihat Iya. ya, sempat stalking. Gimana hubungannya? Stalking. Iya. Gimana? Pundak. Oh iya. Coba bener. dicontohkan. Stalking. Ikut lagi gue. Iya. Mbak Nada ada bantu UMKM lain nggak dari Indonesia buat eksportir? Jadi yang sekarang aku perdalam itu di manufacture ya. Kebetulan emang di manufacture di kota tersebut emang dia produksi fish meal. Dan itu yang aku bantu, mulai dia nggak pernah ekspor sampai dia ekspor, sampai dia bisa ekspor sendiri. Wow. Jadi 3 perusahaan di sana yang belum ekspor, aku bantu untuk ekspor. Gimana sih ini caranya kayak gimana? Bahkan aku ajarin ke mereka. Kalaupun dia punya
atau ada pembeli lain di situ, aku mempersilahkan, nggak apa-apa. Toh itu emang barang dia kan, Iya. barang dia. Jadi aku bikin keluasan. Cuman memang proyeknya di beberapa bulan atau beberapa tahun ke depannya nanti itu banyak UMKM yang bisa terbantu. Tapi itu tadi, karena memang fokusnya di fish meal sama fish oil, sekarang tuh koneksinya lebih banyak ke seafood, ikan-ikan lainnya. Oke. Oh, oke. Gitu. Tapi udah tahu nih gue kenapa rezekinya ada aja. Nggak pelit ilmu deh. Enggak beli Iya, berarti tapi belajar. Mbak Dana tuh buka class course gitu nggak sih buat Belum, orang-orang pemula? Belum. Oh iya. Cuman Tapi biasanya oke tuh Mbak kayak gitu tuh Mbak. Oke. udah banyak yang buka. Nah, karena udah banyak yang buka, aku nggak buka tadi. Aku lebih fokus untuk bangun bisnis aku, Iya sih. besarin bisnis. Karena tadi nggak sempet. Iya nggak ada waktu serius, juga, ya, nggak nggak ada waktu. waktunya Iya, sih. benar. Bangun tidur tuh sampai teman kamarku itu kalau bisa marah, mungkin dia akan marah. Karena aku bangun tidur itu karena telepon dari customer. Dan aku akan tutup telepon malam itu setelah teleponan, setelah meeting, tidur. Emang sibuk say. Jadi bangun bukan kan alarm. Udah karena halo Miss Nana, dan kita harus kayak ini bangun tidur nih, suara kelihatan bangun tidur nih. Gimana ya? Iya, halo Mister. Jadi kita harus sambil senyum sambil ngomongnya biar nggak kelihatan. Iya, bangun tidur. mana baru bangun-bangun halo Mister. Baru bangun banget, bahasa Inggris banget nih langsung gitu kan kayak. Kalau lo bangun tidur bahasa Sunda. Iya bahasa kalbu gue. Bahasa Dia latih hati aja. Diam aja dia kalau Diam bangun aja. tidur. Kok tahu sih? Enggak dong. Enggak dong, bercanda. Tapi nih Mbak, ada nggak sih Mbak mimpi terbesar Mbak di bidang ekspor sekarang nih? Ada. Goals-nya yang lebih lagi gede lagi apa tuh Mbak? Kirim 100 kontainer per minggu. Wow. Wow. Itu kalau 100 kontainer yang sebelumnya tuh per apa tuh? Jadi Per per tahun. tahun. Per tahun. Goals yang paling besarnya pengen Per minggu. 100 minggu, 100 minggu, 100 100 kontainer per minggu. Betul. Wow. Jadi karena kan banyak tuh ya kontainernya, jadi otomatis banyak orang atau banyak komoditi lagi dong yang bisa saya bantu. Jadi nggak hanya dari fish meal sama fish oil, tapi UMKM lain itu juga bisa kebantu. Apalagi kalau udah masuk musim ikan, biasanya ikan sampai dibuang-buang kayak gitu kan. Ah, ikan ada musimnya Mbak Sri? Iya. Oh, oke. Jadi kayak bulan Agustus ini itu udah mulai masuk musim ikan. Oke. Jadi ketika masuk musim ikan harga anjlok. Mm. Nah itu yang dimana biasanya ikan-ikan dibuang-buang kayak gitu tadi. Nah biar itu nggak terjadi gimana sih? Nah Iya, itu iya. yang tetap saya kaji, masih saya kaji, bahkan saya kerja sama perusahaan luar untuk mendirikan cold storage dan manufacture juga. Untuk itu tadi ngelola gimana agar pulau-pulau yang nggak sulit akomodasinya itu bisa tetap terserap gitu Iya, daya iya. belinya. Jadi daerah-daerah yang sulit terjangkau, terus banyak berlimpah sampai sia-sia gitu. Jadi Betul. Mbak Nada bantu ya Iya. UMKM itu keren banget sih. Gitu. Sangat mulia. Sangat mulia. Amin, semoga berhasil ya itu Ini ya. kayaknya Mbak Nada kalau punya dating apps ya, Aduh. kayak Nada bukan hobi 100 kontainer. Langsung kayak gitu ya. Kalau gue ngeliat langsung kayak, aduh berat lah. Terlalu tinggi. Iya, nggak mampu nih gue. Iya. Kalau ngedate kemana? Tapi Mbak Nada kalau ngedate biasanya kemana Iya, sih? coba kayak gimana tipe yang coffee shop jet ski. kah? Jet ski. No, jet ski, snorkeling. Wow, Wow. anak laut. Anak laut. Ya kan ikan fish girl. Iya, dong. benar. Ya, mau bikin komunitas mancing nih, ikut nggak? Ikutan dong. Boleh. Komunitas mancing. Komunitas Iya, mancing. karena tadi ya aku kan suka ikan ya, dan kebetulan pingin lagi ngerintis nih komunitas mancing. Jadi kita mancing di Kepulauan Seribu kayak gitu. Oh, berarti di pulau bukan Iya, yang di pulau. Oh, di pulau-pulau. Iya, bukan Soalnya kalau yang ini di Anda waduk gitu. biasanya Mbak, yang ini mancingnya. Kalau kita- mancing keributan juga. Iya, aku biasanya gitu. Awas lo ya sama podcast Iya. ini. Terus komunitas itu kapan tuh jalan kira-kira tuh Mbak? Semoga aja sesegera mungkin. Tapi di Jakarta ya? Rencananya emang rilisnya di Jakarta. Pengen mancing apa ya, kan lagi musim-musimnya pedal dan lain-lain. Iya. Nah, karena cowok-cowok biasanya suka mancing ya. Mari kita biasanya kan kalau pedal kan lebih ke cewek. Nah, cowok kan futsal kayak gitu. Bosan mungkin ya. Nah, kita mancing aja deh. Oh iya, bisa. Tapi emang hobi mancing terus Lagi akhirnya jadi. snorkeling. Oh. Snorkeling. Jadi aku suka water sport. Oke, Oh, oke. Jadi kayak yang apa ya, yang di bawahnya sini
bisa apa ada airnya terus ngelayang itu apa ya namanya di Bali? Oh, I see. Iya. Apa ya namanya? Kayak Itu di- ya. Nanya siapa lagi nih? Di sini nggak ada orang nih, kita nanya lagi. Kok biasanya Iya. yang sampai naik ke atas. Oh iya. Nah, Yang itu kan- ada selangnya itu kan. betul. Makanya, Iya. itu suka Berarti bisa. Suka, emang bisa. hobi water sport ya. Betul. Soalnya bikin komunitas mancing. Menarik sih ikut. Menarik. Lalu ya, saya telepon bos saya dulu ya. Mbak. Boleh. Iya. Cuti dulu. Udah berarti udah sampai di tahap ini ya. Udah mau menjadi eksportir 100 kontainer per Per minggu. minggu. Amin. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Amin. Mbak Nada, kalau ini musik sedih dong, tolong play. Teng 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 teng. Mbak Nada, coba pakai back sound. Mbak Nada. Terangkanlah, aku bisa sama kita. Aku bisa sama. Kayak Ya, kita di janjian tadi iya, sebenarnya. kayak acara-acara sedih Mbak Nada. Kalau Mbak Nada ketemu diri Mbak Nada yang dulu yang masih nobody, yang masih anak-anak, kalau lihat Mbak Nada sekarang itu Mbak Nada akan bilang apa ke Mbak Nada masa kecil? Mbak Nada nobody, Mungkin Nada Nadila nobody. apa ya, lebih ambisius lagi sih, lebih Wow. serius lagi, lebih tekun lagi dan mau ngucapin terima kasih sendiri kan udah mau bertahan. Tisu. Kru tisu. Itu kok nggak ada, kita Nggak cuma ada. berdua di sini. Iya, betul. Keren. Terus Mbak apa lagi tuh? Itu tadi aja sih, karena even aku udah mencapai 100 kontainer, aku kayak ngerasa diriku tetap kurang, kayak belum ngapa-ngapain. Rasanya tuh belum Gimana ya? 100 kontainer belum apa-apa. Satu aja belum ini. Ini 100 kurang. Terus Mbak. ngerasanya kayak belum ngapa-ngapain dan nggak serius juga. Jadi masih ada, kalau ngeliat 24 jam itu masih ada sempat untuk scroll TikTok, dan itu aku ngerasa berarti aku belum ngapa-ngapain. Masih sempat untuk tidur siang. Iya. Jadi kelihatannya belum ngapa-ngapain. Jadi pengen juga lebih dari yang sebelumnya. Makanya tadi bilang lebih ambisius lagi. Iya. Lebih ambisius lagi. Kalau tadi kan buat Mbak Nada yang sebelumnya nih, Mbak Nada nobody berarti kan. Nah kalau Iya. buat anak-anak muda yang mau mulai bisnis ekspor tapi masih takut nih Mbak, ada nggak? Satu kalimat deh. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa ya? Jangan takut untuk memulai industri ekspor nanti. Stop berpikir gimana kalau gagal. Mari kita ubah jadi gimana kalau berhasil. Keren Gokil, keren. Dari tadi savage mulu ya kalimat-kalimat yang Iya, keluar savage ya. mulu ya. Mau swipe nggak lo kalau ketemu di dating apps nih? Ada Nada. Aduh, banyak perbandingan Nalida. nih. 100 kontainernya jangan lupa dong. 100, iya, Per nanti- minggu, amin. Per minggu, amin. Nanti ketemu lagi di podcast ini. Iya, boleh. 100 kontainer per minggu. 100 kontainer per minggu. Udah 100 kontainer ya per minggu. Iya, wah, update ya. Iya, update. gimana komunitas mancingnya? iya, Gitu. iya. Berarti kalau weekend ngapain Mbak Nada? Kalau weekend tetap kerja. Kerja. Karena gini. Aku punya moto kayak gini nih. Wow. Every day is Sunday, every night is Saturday, but every work is Monday. Jadi bekerja kayak setiap hari itu hari Senin, tapi ngerasanya feelingnya itu hari Minggu. Dan setiap malam adalah malam romantis seperti malam Minggu. Oh iya. Oh kalau saya beda Mbak, kalau Minggu udah berasa Senin. Kalau kan Senin malah udah masuk Senin. Liburan stuck di malam Minggu, udah stop dari situ doang. Besok udah, ini besok Senin aja. Iya, besok Aku Senin. merasa tertampar ya, soalnya di Jumat siang itu kayak, aduh kapan sih pulang, kapan sih Sabtu Minggu, kayak gitu ya. Mungkin emang agak terbalik kalau kita pikirannya weekend, mulu weekend. Every day is Monday. Itu dia tadi kata-kata penutup dari Mbak Nada Nalida. Betul. Terima kasih Mbak Nada Makasih sudah sempat juga. hadir Makasih juga. jauh-jauh, udah effortnya luar biasa. Luar biasa. Dari PIK. Iya, sharing ini sangat insightful banget gitu. Nyusul ya 100 kontainer. Amin. Oh saya enggak nih, enggak digituin nih. Nyusul ya 100 kontainer. Mbak nanti di belakang kita ngobrol ya buat Boleh. tanda tangan, buat SPK. Iya. Saya terbitin buku aja. Nanti biar Oh boleh, ini nanti di Jalma ya, di Gramedia Jalma Di ya. Gramet ya, jangan lupa ya. Di sini juga kan banyak buku Oke. bisnis juga yang relate juga Iya. kan, yang mirip-mirip juga kayak gitu. Terima kasih sekali lagi Makasih, Mbak Terima Nada. kasih Mbak Nada Mbak Nada. Makasih juga. Biasanya kita tuh ada penutup. Ada Aduh, nembak kata-kata. langsung juga sih kayak gini. Gimana nih? Oke, kalau kemarin di podcast sebelumnya aku ada kata-kata pembuka. Sekarang aku pakai buat penutup. Halo, terima kasih sudah menonton. Goodbye, gue Rima dari Jatim, Nah, cewek tuh anti kan. playing victim. Bye bye. Biasaan nih gue belum bikin, gue belum bikin. Kamu bikin belum? Belum. Oke. Coba Mbak Nada kali ya. Nalida mungkin. closing statementnya ya. Gimana? Iya.
Halo teman-teman, kita di sini perintis bukan pewaris. Wes. Oke, sampai Belum, udah, belum. udah segitu. Udah, Oh, udah. segitu aja. Bye-bye.